Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, saya akan memproses ini ya, melepas aksesoris semua yang ada di D8P punya saya untuk dipindahkan ke D8S punya viewer. Ya, tapi di tengah-tengah tadi juga saya keinget, waduh, di awal tadi saya keburu-buru bikin apa itu, lepas ininya, maksudnya apa, body-bodinya punya saya ini tidak memvideokan dari awal, jadi mohon maaf. Terus kemudian ini di tengah-tengah saya baru ingat ini jam berapa, ini jam 12 ya, waktu asar. Tadi saya mulai jam berapa, jam 9 ini. Mulai jam 9 bongkar-bongkar. Ya, cuma bagian depannya aja sih. Cuman ini tadi bongkar di atasnya agak kesusahan sedikit karena ya nyongkel-nyongkel itu, rapat soalnya. Terus ini juga rencana saya akan ke bengkel ya. Jadi saya tunda dulu untuk pembongkaran shock depannya. Jadi saya utamakan ke bengkel dulu, mau upgrade dinamo. Mau upgrade dinamo yang 1000 watt. Kebetulan sudah ada ya di bengkel. Kemarin di video sebelumnya juga sudah saya share dinamonya seperti apa ya. Tapi sih rencana memang waktu ini kalau sudah selesai setirnya sama apa, shock cakram set di sini ya, saya pakai shocknya ini dulu, pinjem dulu kepunyaan viewer ya. Untuk selanjutnya aja, habis ini kita ke bengkel ya, ke bengkel Emobi. Tapi ini sudah 2 hari belum saya cas, jadi ini saya cas dulu, mungkin nanti agak sorean lah, nggak tahu, atau mungkin besok ya. Saya bikin janji dulu aja nanti sama bengkelnya. Terus juga saya masih nunggu arm saya ya, karena arm saya diminta oleh viewer yang ini, jadi saya beli lagi yang ini, yang warna putih nanti. Jadi ini semua nanti ganti warna putih ya, punya saya. Untuk shock, mulai shock, setir, terus handle rem, plat nomor, mudguard, semua pakai warna silver, putih gitu. Terus ini juga, ini mungkin nanti saya apa itu namanya, beri soda api biar jadi silver kembali. Oke, selanjutnya udah, ini saya cas dulu aja. Selanjutnya nanti saya diskusikan dulu by WA sama bengkelnya, apakah hari ini nanti saya akan berangkat ke bengkel atau besok ya, kita nantikan aja ya. Di sore hari yang gelap mendung ya, yang mau hujan, pas azan maghrib berkumandang, sepedanya belum selesai, terus arm saya sudah datang ya. Nah, ini arm CNC yang rencana akan saya pasangkan di tipe D8P punya saya nanti, yang sekalian nanti mau upgrade dinamonya yang 1000 watt. Maaf teman-teman, karena sedang azan saya tidak melanjutkan rekamannya. Kita nunggu azan dulu. Setelah azan selesai, kita coba unboxing ya. Ya, oke teman-teman, ini langsung kita unboxing saja biar teman-teman juga tahu apa ini isi dalamnya ya. Ini saya pesen warna silver teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, jadi warna netral saya pesennya. Dapatnya seperti ini teman-teman.
Tuh, korannya basah cuilanseng semua ya. Tuh, masih mancing coba. Nah ini teman-teman, saya pesen yang warna silver ya. Mantap guys. Ya oke, ini sekalian saya rakit ya. Habis unboxing saya rakit dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini masih lebar ya, diameternya masih lebar. Nanti biar saya kasihkan ke bengkel saja, biar teman-teman bengkel mungkin yang mempresisikan. Kalau mungkin wattnya besar, punya motor listrik, mungkin ini nggak perlu dirombak ya teman-teman ya. Kalau umpama 1000 wattnya size-nya agak kecilan, mungkin nanti saya potong aja ini, menyesuaikan dengan sepeda listriknya. Oke. Baik teman-teman, hari ini saya sudah buat jadwal ya sama pihak bengkel Emobi untuk pasang BLDC 1000 watt. Mungkin nanti sepeda saya ngamar di sana, rencana juga mau wiring ulang. Sebentar. Nah, ini rencana mau wiring ulang kabel saya. Ini saya pesen punya RF7 kabelnya ya, RF7, terus speedometer, throttle sudah pakai RF7. Terus kemarin juga saya dapat kiriman ini dari teman subscriber ya, dari teman subscriber di Situbondo ya. Ini adalah Fotol EM35 yang rencana akan di setting ulang karena teman subscriber tersebut atau viewer itu meminta BLDC saya, karena saya sudah upgrade ke 1000 watt, BLDC saya diminta oleh viewer. Jadi ini nanti Fotol akan disetting ulang sesuai kemampuan BLDC punya saya. Terus ini nanti saya bawa juga ya, dipasangkan ke unit saya. Mungkin nanti ada sedikit pengelasan karena diameter pangkonsok lebar. Jadi ini yang bagian atas pangkonsoknya akan digeser ya, digeser 1 sentian mungkin kanan kiri. Terus untuk diameter ini namanya, mounting swing armnya ini mungkin akan diperkecil atau diperlebar, saya kurang tahu, nanti biar bengkel saja yang memikirkannya. Terus kemarin juga saya sudah beli bottom teman-teman. Nah ini kemarin saya beli di Shopee itu warna silver, tapi yang datang itu warna hitam ya, gak apa-apa lah. Nah ini juga punya saya, sudah saya potong ya. Ini as punya Mio. Nah ini bekas pengelasan potongan. Oh iya nak, sebentar. Iya nak, sebentar. Hebat, Renji hebat. Sebentar nak, ini sudah selesai kok. Oke, maaf teman-teman, saya mau lanjut mau mandikan anak saya, sekalian saya juga mau mandi. Setelah saya mandi, saya langsung berangkat nanti ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung menuju bengkel saja ya teman-teman ya. Ini perlengkapan sudah saya siapkan, sudah saya bawa maksudnya. Terus untuk kabelnya juga sudah saya bawa di tas. Ini tadi sempat saya cas, cuma dapat 60%-an kalau nggak salah tadi
Ya, itu 60%. Oke, kita langsung menuju bengkel saja. Jadi video perjalanan tidak saya rekam ya teman-teman ya. Nanti saya rekam kembali waktu sesampainya di bengkel. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bengkel Emobi Malang ya. Teman-teman jika ada di Malang, ingin mengupgrade atau memodifikasi sepeda listriknya, bisa mampir ke bengkel Emobi Malang. Jangan lupa follow akun TikToknya ya. Ini akun TikTok emobi.garage. Terus Instagram emodi.garage. YouTube-nya channel juga ada ya teman-teman ya, Emobi Garage. Dan ini di dalam juga sudah ada teman-teman ya yang sedang proses modifikasi. Tuh banyak ya, banyak sepeda yang akan dimodif, terutama ini. Nah ini kayaknya rakitan ini teman-teman, tapi entah, saya kurang tahu ini jenis sepeda apa ya. Yang pasti banyak pekerjaan yang ada di bengkel ya. Tentunya konversi juga di sini banyak teman-teman. Itu ada sepeda motor konversi menjadi listrik ya. Terus ini punya saya, rencana yang akan mau ganti BLDC-nya. Arem juga sudah saya bawa. Terus kita tunggu pihak bengkelnya untuk mengecek sepeda saya. Oke, next video kita akan bahas setelah sepeda saya selesai di sini. Jadi saya nggak akan menunggu sepeda saya sampai selesai di sini. Jadi sepeda saya akan tinggal di sini atau menginap di bengkel ya. Jadi saya langsung pulang karena saya ada pekerjaan lain di rumah. Bukan di rumah sih, di kantor sih. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Next, nanti kita akan bahas setelah proses modifikasi saya selesai di sini. Terus saya ambil sepedanya dan kita bahas satu persatu, kita ulas spesifikasinya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Jika ada teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jika video ini juga bermanfaat, bisa bantu share ke teman-teman semua untuk menambah pengalaman dan menjadi berkah bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.